Halo, Kembali lagi di ruang ngobrol teman-teman. ini bukan review ya. Ini adalah kita berbagi pengalaman Mm-mm. soal ini, Bubu. Sudah banyak konten review Bubu, sudah banyak sekali konten review Bubu. Jadi kita review Yang sedikit. ini juga. Yang ini juga. Kita kebetulan aku juga ini tuh harga 75.000. Oke. Sekarang dari 200.000 di reseller. Lucu banget ya. Nah, beli ini tuh dapat stiker. Stiker ini. Mampus ya kok sama gratis berlangganan 1 tahun majalah Bobo Digital. Digital. Isinya juga ini yang aku kurang kurang gimana ya? Ya, ya, ya. Isinya tuh kalau dibilang word. Jadi ini tuh beneran super nostalgia sih. Jadi ini tuh kayak semua yang ada di sini tuh ada Nirmala, ada Ya, ya, ya. yang nggak nyangka Denny Manusia kan juga dimasukin. Iya betul. Betul. Yang betul. nggak nyangka, kirain nggak bakal. Kirain cuma Nirmala, paman Pak Pak Janggut. Janggut. Terus paman Kiko ada nanti Bibit Titi Teliti juga. Nah, Bona ya Allah, udah dulu sekali. Ya, 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 ya. Nah, Bobo itu kan nggak cuman komik ya. Ya betul. Bobo tuh nggak cuman karakter. Jadi Bobo itu kan ada artikel, ada cerpen, ada dongeng, Ada kan, kuis. jadi Maksudnya edukasi. edukasi. Nah, aku berharapnya ada bagian-bagian itu yang juga dimasukkan ke Bobo 50 tahun ini, tapi sayangnya enggak. Jadi cuman kita dapat apa Juwita dan si Rick ini. Ya, betul. Dan ini tuh teman-teman. Jadi kayak ini tuh jadi ada dari tahun ke tahun. Jadi makanya gambarnya juga beda-beda. Nah, yang aku senang tuh Denny. Akhirnya aku bisa baca Denny Manusia Ikan. Dulu tuh bacanya ngaco sih, lompat-lompat. Kalau nggak salah komik Eropa dulu ya. Iya, iya, iya. Denny Manusia Ikan. Nah, Bobo sendiri dari Belanda. Ternyata aku juga baru tahu kalau ternyata originalnya itu dari Belanda. Bukan asli Indonesia ya. Kemudian di Indonesia. Nah, memang pantas aja jadi make sense bahwa ini ya mau gimana lagi teman-teman. Aku dulu kecil adalah aku tinggal di Kalimantan. Jadi aku nggak punya akses untuk bisa tahu bahwa Bobo tuh sebenarnya apa gitu. Nah, jadi make sense kenapa ada Pak Janggut. Karena itu kan gambaran orang Eropa ya. Gitu. Nenek sihir, si Sirik segala macam itu kan gambaran orang Eropa. Kurcaci, Oki dan Nirmala, Princess dan Kurcaci itu kan gambaran keadaan di hal-hal di Eropa gitu. Jadi oh ya masuk akal. Gitu. Jadi ini tuh kita ngelihat Bobo dari tahun ke tahun, evolusi gambarnya. Membaca ini, punya ini itu benar-benar membangkitkan perasaan nostalgia. Iya. Karena aku juga kecil ditemani Bobo. Sebenarnya nggak cuma Bobo, ada Putra Harapan juga. Ya. Aku sebenarnya lebih suka Putra Harapan ya, karena ada Kapten Mentari. Kapten Mentari betul. Ada superhero-nya gitu loh, ada Kapten Mentari. Tapi Bobo tidak bisa dipungkiri juga mewarnai masa kecilku Mas Bagas juga mungkin. Pasti hampir nggak pernah absen karena sebenarnya yang aku suka Bobo itu materi nyata, saksi bahwa aku bisa membaca dengan lancar itu lewat Bobo. Kalau aku anak soleh Mas. Ada, tapi kan saya nggak terlalu soleh pada saat itu. Enggak kan bapak aku. Gitu. Bobo tuh aku dapat asupannya tuh Bobo bekas. Oke. Telat berapa bulan gitu. Aku beruntung, Riz, dulu bapakku kan kerja di bandara ya, pegawai bandara gitu. Tapi untuk menyambung hidup dari gaji, bapakku itu berbisnis jualan koran dan majalah. Sehingga majalah Bobo itu menjadi komoditas jualannya dia. Otomatis kan setiap majalah itu datang aku juga dapat jatah gitu. Dan itu untuk hal-hal lain juga, misalnya kayak majalah Intisari dari Kompas gitu segala macam itu juga dapat. Jadi aku nggak pernah ketinggalan teman-teman majalah Bobo yang kalau udah jadi bertumpuk-tumpuk ya dijual gitu zaman dulu. Jadi memang memang aku tuh lancar baca dan tulis tuh lewat, terutama baca ya lewat cerpen-cerpennya di. Sayangnya sini nggak ada cerpennya. Itu dia maksudnya. Sayangnya itu yang aku sayangkan karena padahal bagus-bagus cerpennya gitu. Nggak bisa berdiri. Sorry ya udahlah. Gini. Nah, mau nggak dia? Nah,
gitu ya. Gak cuma cerpen, ada artikel ensiklopedia dan lain sebagainya. Betul. Kayak tahukah kamu kira-kira kayak gitulah. Tapi dulu cerpen tuh kan aku dibacain ya. Aku lupa kelas berapa. Tapi kan memang karena belum bisa baca jadi dibacain gitu. Lama-lama bapakku bilang, "Ya, kamu harusnya udah bisa baca, coba dieja gitu." Akhirnya aku baca segala macam dan akhirnya bisa beberapa aku masih ingat ceritanya gitu. Tapi kalau aku cerita di sini ya terlalu panjang gitu. Tapi intinya memang cukup banyak harusnya anak-anak Indonesia yang nggak tahu ya, terlepas dari di kota besar atau kota kecil, punya pengalaman tersendiri dengan Bobo sih. Bahkan sebelum adiknya lahir. Makanya ketika ini tuh dibuka, penjualannya itu berapa, kalau nggak salah 16.000 pieces. Terjualnya. Menurutku tuh kurang sih ya. Yang beli kan orang tua ya. Menurutku tuh kurang karena pada akhirnya ketika terbit banyak banget yang nggak tahu kalau ini terbit. Iya. Jadi semacam apa ya, informasinya itu tidak terpapar ke semua kalangan gitu loh. Ini tuh bisa terjual jauh lebih banyak kalau semua orang bisa ngerti ini terbit, karena memori kita soal Bobo itu maksudnya gini, kita mungkin semua sepakat ada banyak majalah-majalah anak ya. Kalau aku yang paling melekat di aku itu Putra Harapan, Mentari, sama Aku Anak Soleh dan Bobo. Tapi tidak semua orang tahu Mentari. Iya. Aku bahkan lupa juga. Karena Mentari itu basisnya Jawa Timur, Mas. Oke. Aku Jawa Timur. Ya. Tidak semua orang apalagi tahu Aku Anak Soleh. Berarti Surabayaan ya sebenarnya. Tapi hampir semua orang tahu Bobo. Ya. Karena Jakarta. Ya, dan karena Bobo itu universal. Iya, betul. Aku Anak Soleh, ya udah untuk teman-teman Muslim. Iya. Mentari itu tidak punya distinct icon. Oke. Kita nggak ngerti tuh Mentari yang Putra Harapan tuh identik dengan apa, nggak ngerti. Kalau disuruh menceritakan Mentari sama Putra Harapan, yang gue ingat adalah Garda sama Kapten Mentari. Tapi Bobo, semua orang tahu Bobo. Karena dia. Ini. Gitu. Perkara orang ngerti Denny Manusia Ikan, Juwita, Pak Jenggot, itu kan tergantung tahun kamu baca Bobonya. Iya. Tahun berapa? Kalau kamu nggak baca Bobo tahun 80-an, kamu nggak akan ngerti Denny Manusia Ikan. Ya. Itu sih. Jadi apakah karena sekali lagi aku baru tahu ya Bobo itu asalnya dari Belanda, majalah Belanda atau produk Belanda gitu. Apakah kemudian Bobo dan keluarganya ini juga punya nama original yang sama kayak Donald Bebek? Nggak ngerti kalau kayak gitu, karena kemungkinan punya, Mas, karena nama yang sangat kupuji dari para penerjemah. Aku sebagai penerjemah sangat memuji dan pengen seperti mereka sih. Tahun dulu itu adalah ini silsilah namanya. Ya. Nenek Arumpai, Kakek Hela Umpan, Paman Dik Selidik, Bibi Titi Teliti, Bibi Tutup Pintu. Betul. Ini kan nafasnya sama kayak Lang Linglung. Iya. Kuak. Jadi kemungkinan besar namanya sama. Upik enggak sih. Tapi ya itu pasti. Ya. Oke. Jadi banyak yang saya nggak kenal sih. Cimut terakhir kan? Iya, aku juga nggak inget semuanya ini. Tapi aku sangat ingat sama Bibi Teliti dan Bibi Tutup Pintu. Iya, betul. Aku sangat ingat sama itu. Ngomel ya? Nah, ngomel banget soalnya. Okay. Dan itu apa ya? Karena itulah mungkin Bobo sampai sekarang masih bertahan. Albeit dalam bentuk digital ya. Yes. Nggak ngerti ya bertahan, jelas ada segmennya, jelas ada anak-anak yang membaca segala macam. Tapi buat aku pribadi banyak banget hal yang menjadi materi pembelajaranku dari kecil tuh dari kira-kira Bobo. Sama aku juga begitu sih, dari Bobo juga. Aku sempat kirim cerpen, Mas. Persis, aku baru mau bicara. Aku nggak sampai ngirim karena kepercayaan diriku tidak setinggi itu. Jadi aku bikin cerita segala macam tuh dari baca cerpennya Bobo. Itu keren banget. Kalau aku kelewat PD, ujungnya juga nggak ini masih 9 menit ya. Aku cerita sedikit, Riz, cerpen yang paling kuingat. Kenapa ngelihat jauh ya, nggak masalah, cerita aja. Iya sih, benar juga sih. Cerpen yang paling kuingat, ada beberapa, tapi yang paling kuingat adalah ada seorang penyihir yang mendatangi sebuah kerajaan dan dia bilang dia penyihir paling hebat. Dia bisa ngelihat bagaimana orang matinya gimana. Semua yang dia bilang tentang matinya gimana tuh benar semua. Ada yang nantangin dia, ada yang nggak setuju segala macam. Terus dia bilang kamu nanti matinya gini, kamu nanti matinya gini.
Nah, ada penduduk desa Lugu yang nanya, kalau kamu sendiri menyihir, kamu tahu nggak matimu gimana? Terus dia mencari tahu tuh, dia kayak punya, biasalah penyihir kan punya bola apa sih? Vision itulah, bola bulat apa yang bisa ngelihat itu. Terus kemudian dari situ dia ngelihat bahwa dia matinya tuh karena sinar matahari. Sehingga itu membuat si penyihir ini ngerasa, kalau gitu caranya aku harus melindungi diri dari semua sinar matahari. Dia bangun kayak kubah gitu, tidak ada sinar matahari sedikit pun yang bisa masuk ke situ. Udah nggak boleh ada orang yang masuk. Dan nggak bisa keluar, nggak ada pintu. Dibangun dari luar gitu. Udah, kemudian orang-orang di luar juga bingung, dibiarin aja seminggu, mati. Itu tahun berapa? Aduh, aku nggak tahu tahun berapa. Nggak, aku nggak asing ceritanya. Nggak tahu, udah aku kecil, Riz. Iya, aku kayaknya pernah baca juga. Nggak asing aku. Jadi sebenarnya dia mati bukan karena sinar matahari, tapi karena nggak dapet sinar matahari. Tapi bener kan? Tapi benar gitu. Itu kan anak kecil baca kayak gitu kan blowing. Iya, itu gila sih aku baca itu. Masih banyak juga cerpen-cerpen Bobo yang bagus-bagus itu. Ya sebelum aku kenal komik shonen, dalam artian komik Elex Media Komputindo awal-awal, Dragon Ball segala macam, Doraemon yang memang sampai sekarang tuh kita baca ulang kan. Maksudnya kita baca lagi sambil makan, sambil ngemil, sambil apa gitu kita baca lagi. Cerpennya Bobo ini ku baca terus sampai di Loa. Betul, sampai dijual. Maksudku nggak tahu kenapa memang koleksi majalah-majalah anakku juga. Bobo, Putra Harapan dan anak Soleh itu pada akhirnya kalau aku nggak di Loa sih Mas, dikasihkan ke perpustakaan sekolah. Oke. Bapak nggak pernah ngeloa buku karena emang buku lebih berguna dibaca orang lain. Ya. Tapi aku akhirnya nggak punya arsipnya. Ya. Sayang sekali. Mudah-mudahan nanti ada berapa puluh tahun tabloid fantasi gitu ya. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Karena tapi mungkin kita suatu saat ngobrolin juga ya tabloid fantasi sama Hopla. Suatu saat ngobrolin juga pengalaman kita sama itu. Dan terus cuman Bobo yang bisa kayak gini karena cuman Bobo yang punya icon. Dan secara arsip emang Kompas Gramedia punya gitu. Jadi memang dari awal tuh Kompas Group itu memang aware terhadap hal-hal kayak gini gitu. Jadi ya. Yang aku benar tuh Animonster. Wow. Animonster 20 tahun itu, tahun 2020 udah kelewat. 25 tahun nanti. Ya. Oke, itu aja. Itu aja teman-teman. Selamat bernostalgia dengan 50 tahun majalah Bobo. Semoga ada pre-order kedua. Oke. Karena yang minat sepertinya masih banyak daripada kalian beli dengan harga 200.000. Ya. Itu sih. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, komen tentang pengalaman kalian terhadap soal Bobo. Dan kita berbagi pengalaman bersama. Yes, kita ketemu lagi di konten-konten nostalgia lainnya. Bye. Thank you teman-teman.